Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi siang hari ini dalam rangka sosialisasi pelaksanaan skripsi untuk semester genap 2023-2024 di program Sarjana Kimia. Pada siang hari ini kita laksanakan secara daring karena memang satu jumlah pesertanya sangat banyak sekali, lebih dari 100. Yang kedua karena ada sebagian dari mahasiswa sudah berada di lokasi tempat penelitian skripsinya dilangsungkan. Jadi mungkin ada yang sudah ada di print dan sebagainya, sehingga kita laksanakan sosialisasi pada semester ini secara daring. Eh, Agenda dari sosialisasi skripsi pada siang hari ini yaitu yang pertama sedikit pembukaan pendahuluan informasi umum dari Ketua Departemen terkait skripsi yang akan dijalankan di semester genap ini. Kemudian kita akan menjelaskan tentang aturan-aturan atau hal-hal terkait pelaksanaan skripsi berdasarkan pedoman skripsi yang terbaru. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua Program Sarjana Kimia, Pak Rahmat. Kemudian selanjutnya kami akan menunjukkan apa, penggunaan aplikasi New Sigma yang merupakan sistem online yang akan kita gunakan untuk keperluan skripsi mulai dari pendaftaran, proposal, sampai nanti ujian akhir skripsi. Mungkin adik-adik sudah ada yang mencoba trial di aplikasi New Sigma, nanti bisa dicek kembali. Aplikasi New Sigma ini nanti akan disampaikan oleh Mas Rizky. Mas Rizky sudah online belum ya? Sudah sepertinya ini. Iya Pak, sudah Pak. Oke, sudah. Nah, selanjutnya baru nanti akan kita berikan waktu untuk dan kesempatan untuk tanya jawab terkait skripsi yang akan kita laksanakan di semester genap ini. Oke, untuk yang pertama sedikit informasi sebagai pengantar buat adik-adik mahasiswa dan mungkin ada Bapak Ibu dosen yang hadir pada siang hari ini. Sebagaimana biasanya skripsi semester genap akan mengacu pada buku pedoman terbaru. Jadi nanti kalau adik-adik ada yang kebetulan dapat share-sharean dari kakak tingkat, tolong dicek itu edisi yang keberapa, tahun berapa, bisa jadi untuk tahun 2024 ini ada sedikit perubahan atau updating tentang isi buku pedoman nanti. Secara detail nanti akan dijelaskan oleh Pak Rahmat mengenai aturan-aturan yang ada di buku pedoman tersebut. Buku pedoman yang terbaru dapat diakses di website kita, website Kimia. Nanti kalau ada yang masih belum bisa mendapatkan, nanti langsung kita share aja di grup WA buku pedomannya. Kemudian untuk skripsi ini sebenarnya bisa dilakukan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi nanti kalau adik-adik ada yang ingin memilih, Pak saya pakai bahasa Inggris skripsi saya, monggo silakan. Meskipun belum ada kewajiban karena belum masuk di kelas bahasa Inggris, misalnya gitu ya. Jadi monggo bisa bahasa Indonesia atau bisa bahasa Inggris. Kemudian hal utama lainnya terkait semester ini adalah kalender di semester ini itu banyak hari libur nasionalnya. Kemarin kita sudah libur untuk pemilu. eh bulan ini tidak ada lagi ya. Bulan depan nanti ada libur lagi, Nyepi dan sebagainya. Lebaran itu akan libur lagi. Kalaupun tidak Lebaran, ada puasa, jam kerja puasa di lab juga akan berubah. Yang mungkin bisa sampai jam 4, paling jam 3 sudah pada berkemas untuk pulang dan sebagainya. Sehingga nanti tolong diperhatikan, khusus semester ini karena banyak libur nasionalnya, ketika adik-adik melakukan penelitian di lab, tolong dicek jadwalnya ya. Jangan sampai begitu mengerjakan, waktunya melaksanakan tahap berikutnya, tanggal merah. Nah, tahunya tanggal merah dari mana, Pak? Satu dari kalender. Nah, itu cek aja. Nah, kalau ada cuti bersama, biasanya akan ada informasi lebih lanjut. Ada yang bisa tanya apakah tanggal ini, tanggal itu termasuk cuti bersama ataukah tidak. Karena pada prinsipnya kalau memang itu tanggal merah, maka kampus libur, sehingga tidak bisa ada akses ke lab. Nah,
Untuk mensiasati ini juga, selain Anda harus tahu jadwal tanggal libur maupun tanggal aktifnya, departemen sebagaimana semester-semester sebelumnya mengizinkan hari Sabtu untuk melakukan penelitian di lab tanpa harus mengurus surat izin lembur. Jadi jam setengah 8 sampai jam 3 Anda diizinkan untuk mengakses ke lab. Nggak usah ngurus izin lembur. Nah, kalau Anda masih memerlukan pekerjaan di luar Senin sampai Sabtu tadi, misalkan hari Minggu atau saya mau lembur Pak hari Kamis malam hari sampai Jumat pagi Pak, maka wajib mengurus surat izin kerja lembur. Nah, aturan tentang surat izin kerja lembur nanti tersedia di aplikasi New Sigma. Apa-apa saja yang harus dipenuhi. Kalau bisa jangan mendadak ya. Kalau mendadak bisa jadi malah tidak di ACC. Apakah setiap pengajuan surat izin lembur pasti di ACC, Pak? Tetap akan dinilai urgensinya apa. Kalau tidak sangat urgent karena anaknya males, saya mending nge-lab malam aja, Pak, karena siang labnya dipakai untuk praktikum misalkan. Enggak boleh. Ya, jadi harus ada urgensinya. Ini ada typo ini. Yang berikutnya adalah tolong diperhatikan K3 selama Anda bekerja di lab. Biasanya yang skripsi-skripsi ini pada Delewer semuanya, enggak ada yang pakai jas lab, enggak ada yang pakai sarung tangan, bahkan mungkin ada yang pakai sendal di lab. Nah, itu ya tolong diperhatikan. Ini adalah untuk keselamatan Anda sendiri dan juga untuk memenuhi standar keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Selain APD, Anda juga perlu memperhatikan K3 lainnya, misalkan mohon tidak menggunakan headset, mendengarkan musik yang pakai headset dan seterusnya sehingga selama Anda bekerja di lab pagi, siang atau sore, keselamatan Anda dan teman-teman Anda di sekitar Anda itu juga terjamin. Kita tidak berharap ada kecelakaan kerja atau bahkan sampai kebakaran sehingga merugikan kita semua. Jadi tolong diperhatikan. Bisa jadi nanti saya keliling akan menegur adik-adik kalau sembrono atau tidak acuh terhadap standar K3 yang ada di lab. Kemudian yang jangan lupa untuk membackup data Anda secara rutin. Jadi karena skripsi kita itu fix jadwalnya satu semester harus selesai. Kalau ada apa-apa dengan laptop Anda, apalagi kalau laptopnya laptop sharing dengan saudara atau sharing dengan teman kos, pastikan Anda sering-sering membackup data Anda, bahkan mungkin seminggu sekali di backup. Entah di drive, di cloud, external hard drive atau mungkin dikirim ke email dosennya atau gimana. Sehingga kalau terjadi masalah dengan laptop Anda atau Anda tidak bisa mengakses laptop Anda masih bisa mengakses data Anda dengan baik sehingga jadwal skripsi Anda tidak terganggu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk adik-adik semua. Semoga nanti skripsi pada semester genap ini bisa berjalan lancar, tidak ada kendala, dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik, baik dari segi nilai maupun ilmu pengetahuan yang diperoleh. Itu berikutnya adalah penjelasan tentang buku pedoman skripsi versi yang terbaru oleh Bapak Rahmat selaku KPS. Apakah Pak Rahmat siap? Iya, oh ya sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ponco sudah memberi pendahuluan tentang pelaksanaan skripsi di semester genap 2023-2024. Apa yang akan saya sampaikan sekarang ini adalah sebenarnya isi dari buku panduan skripsi Departemen Kimia versi yang terakhir, kebetulan masih sama dengan versi semester ganjil 2023-2024. Jadi isinya saya akan bacakan supaya Anda lebih yakin apa isi dari buku pedoman dan bukan mendengar dari kata yang sudah melaksanakan ya, katanya begini, katanya begitu. Sebaiknya kembali langsung ke buku panduan. Apabila tidak mengerti, baru kemudian ditanyakan, bisa melalui grup tugas akhir yang sudah dibentuk. Baik, saya akan berbagi layar. Oh, ini dulu ya, lupa.
Step 2. Ini yang kelihatan apa? Baik, saya akan mulai. Ya, pertama tentang definisi vektor, kita masih merujuk kepada definisi yang lama, yaitu memang skripsi masih satu macam, walaupun vektor yang terakhir memungkinkan bentuk lain dari tugas akhir selain skripsi, tapi sementara kita masih memperlakukan skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah tertulis yang disusun oleh mahasiswa, sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan di bawah bimbingan dosen yang berkompeten, dan merupakan cerminan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau humaniora pada lingkup keilmuan tertentu. Skripsi merupakan skripsi yang wajib disusun dilaksanakan oleh setiap mahasiswa program sarjana di Universitas Brawijaya. Jadi memang kalimatnya seperti itu ya, skripsi merupakan skripsi yang wajib disusun. Skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam buku panduan skripsi jurusan kimia atau Departemen Kimia. Jadi ini adalah ketentuan di luar vektor yang disepakati atau yang sudah diputuskan di Departemen Kimia bahwa skripsi boleh ditulis dalam bahasa Inggris. Nanti mungkin mulai semester depan atau tahun depan sudah ada mahasiswa yang justru wajib menulis skripsi dalam bahasa Inggris karena mereka tergabung dalam kelas A. Tujuan skripsi. Penyusunan skripsi ditujukan untuk memberi bekal dasar kepada mahasiswa di dalam menyusun suatu karya ilmiah tertulis untuk menuangkan daya kritis, analisis, dan sintesis mahasiswa terhadap suatu fenomena atau masalah dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dari perspektif lingkup bidang keilmuan pada program studi di mana mahasiswa terdaftar. Yang bagian terakhir ini penting sehingga ketika mahasiswa melakukan skripsi tidak sejalan ya, dengan program sarjana kimia ya, program bidang studi kimia, maka skripsinya tidak sah ya. Artinya memang harus pembimbingnya ya harus dari dosen di Departemen Kimia atau dosen yang mempunyai kompetensi di bidang kimia. Capaian pembelajaran lulusan skripsi, ini menurut kurikulum 2020 yang masih berlaku, yaitu memiliki kemampuan menyusun langkah-langkah penyelesaian permasalahan kimia secara ilmiah dan menerapkannya pada bidang lain. Yang kedua, CPL 8, mampu mendapatkan, menafsirkan, dan mengevaluasi data yang valid dan menarik kesimpulan yang benar dengan mempertimbangkan kaidah ilmiah, perkembangan teknologi, dan etika. Yang ketiga, mampu menyelesaikan permasalahan di bidang kimia melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan secara mandiri dan menyampaikan hasilnya. Ya kalau kita pahami secara umum, maka yang pertama itu terkait dengan perencanaan, ya, yang sesuai dengan pengetahuan kimia. Yang kedua itu adalah kemampuan mendapatkan data, penggunaan alat-alat lab sehingga bisa memproduksi data. Yang ketiga adalah bagaimana menganalisis menggunakan instrumen, membaca keluaran dari instrumen. Pembimbing dan penguji skripsi. Mahasiswa dibimbing oleh satu pembimbing, 2 orang. Salah pembimbing tersebut merupakan pembimbing utama atau penentu. Penguji pada seminar proposal dan seminar kemajuan ditunjuk oleh ketua laboratorium. Pada ujian tugas akhir atau skripsi, penguji 1 dan 2 adalah pembimbing 1 dan 2 atau yang menggantikan, ditunjuk oleh komisi skripsi. Dan penguji 3 yang ditunjuk oleh komisi skripsi. Jadi, penguji itu bisa diganti ya, kalau misalnya pembimbing kesulitan untuk melaksanakan tugas sebagai penguji, misalnya sedang sakit atau sedang keluar negeri, maka bisa digantikan. Bahkan walaupun rencananya sudah fix, tapi pada hari H pembimbing berhalangan, bukan berarti ujiannya ditunda, melainkan pengujinya diganti. Kedalaman skripsi.
Skripsi bertemakan analisis dan komputasi kimia harus mengandung sebanyak 2-4 peubah atau variabel. Skripsi bertemakan isolasi dan sintesis harus membedakan bahan dasar dan produk dengan 2 atau 3 parameter. Jadi tidak boleh hanya kira-kira saja sudah berbeda dengan bahan asal, nggak boleh. Jadi ketika mahasiswa sudah melakukan percobaan di lab, bahan dasarnya apa, dilakukan proses, lalu diklaim sudah mendapatkan hasil. Nah, apa bukti yang menunjukkan bahwa itu hasil? Harus ada analisis terdiri dari 2 atau 3 parameter yang menunjukkan bahwa dia sudah berbeda dari bahan dasar. Kalau tidak ada bukti itu, maka tidak sah ya. Artinya dia sebenarnya belum melakukan apa-apa. Tahapan skripsi. Skripsi harus melalui tahapan seminar proposal, seminar kemajuan, dan ujian skripsi. Ya, ini harus diperhatikan bahwa nama yang kita gunakan adalah kemajuan ya. Tapi sering dipelesetkan atau bukan karena kebiasaan di tempat lain, maka disebut sebagai seminar hasil, tapi bukan. Kita bukan seminar hasil. Yang benar adalah seminar kemajuan, artinya tidak harus skripsi atau proses pengambilan data itu selesai. Seminar proposal dilaksanakan dalam lingkup laboratorium, maksudnya adalah bidang minat di mana mahasiswa itu berada, bukan di dalam lab ya, artinya kebetulan kita namanya antara bidang minat dengan lab itu sama ya, lab sama-sama laboratorium. Tapi kalau di departemen lain mungkin mereka mengatakan bidang minat. Masih mempresentasikan rencana penelitiannya di hadapan dosen pembimbing, dosen peninjau, dan mahasiswa. Dosen pembimbing dan dosen peninjau adalah penguji. Seminar kemajuan dilaksanakan dalam lingkup laboratorium, ya, bidang minat. Mahasiswa sebagai ini, dan jadi bukan semua. Di hadapan dosen pembimbing, dosen peninjau, dan mahasiswa. Dosen pembimbing dan dosen peninjau adalah penguji. Ujian skripsi dilaksanakan di lingkup departemen. Mahasiswa mempresentasikan skripsinya di hadapan para dosen penguji. Ya. Ini jadwal skripsi, pemrograman skripsi di KRS dan di Sigma 1-5 Februari, tapi sampai hari ini saya lihat masih puluhan mahasiswa belum terdaftar di Sigma ya. Mungkin masih ada kesulitan, nanti bisa tanya ke Mas Rizky kalau ada kesulitan ketika mendaftar skripsi, karena cukup banyak yang belum mendaftar. Kemudian sosialisasi tugas akhir skripsi hari ini sesuai jadwal 16 Februari. Yang ketiga pengusulan surat tugas pembimbing dan penguji proposal insya Allah tanggal 20 Maret. Batas akhir seminar proposal skripsi 22 Maret. Ya. Jadi ini karena tuntutan ISO bahwa harus ada surat tugasnya dulu baru melaksanakan tugas. Jadi ini kami usahakan pembimbing dan penguji diberi surat tugas dulu baru melaksanakan tugasnya. Yang kelima, pengajuan surat tugas sebagai penguji seminar kemajuan 8 Mei. Kemudian batas akhir seminar kemajuan skripsi 10 Mei. Ya, tolong diingat-ingat, ini adalah batas akhir kemajuan. Bukan berarti 8 Mei itu adalah Anda melaksanakan seminar kemajuan, melainkan sebelum itu sebaiknya sudah melaksanakan. Ini batas akhir artinya sudah dipaksa harus melaksanakan. Kemudian nomor 7, batas akhir pengumpulan naskah skripsi adalah 21 Juni 2024. Ini bersamaan dengan hari terakhir UAS. Kemudian yang ke-8, penetapan jadwal ujian tugas akhir ini 2024. Kemudian pengajuan surat tugas sebagai penguji tugas akhir tanggal 28 Juni 2024. Pelaksanaan ujian akhir adalah 1 sampai 10 Juli 2024 ya. Batas akhir yudisium 26 Juli 2024. Nah, memang kalau semester genap batas akhir yudisium itu relatif punya waktu yang cukup ya. Ini kira-kira 2 pekan lebih 2 hari dibandingkan dengan kalau semester ganjil. Kalau semester ganjil antara pelaksanaan ujian dengan yudisium itu sangat dekat ya. Ini menyulitkan, tapi kebetulan juga biasanya semester ganjil jumlah mahasiswa yang melakukan skripsi relatif sedikit. Semester kemarin itu cuma 18 dan yang ujian cuma 16. Udah belum ya, tapi kan belum. Kemudian
batas akhir yudisium sudah tadi, batas akhir evaluasi studi 29 Juli 2024 dan batas akhir semester genap 31 Juli 2024. Seminar proposal. Seminar proposal harus disertai dengan kelengkapan administrasi berikut, yaitu berita acara berisi rekomendasi dan nilai proposal, pertanyaan dan saran pembimbing dan penguji, 3. Daftar hadir peserta seminar, naskah proposal diunggah oleh mahasiswa maka di Sigma. Yang nanti insya Allah di Sigma. Kemudian harus pertanyaan dan saran nilai pembimbing dan penguji, daftar hadir peserta seminar, tentu saja ini maksud yang terperoleh. Itu apa? 30% sudah boleh, ya 30% hasil sudah boleh. Ujian kegiatan, jurnal kegiatan penelitian, maksudnya logbook, ya logbooknya harus ada. Ujian skripsi. Ujian skripsi harus disertai dengan kelengkapan administratif berikut, berita acara yang akan diisi dan yang telah ada nilai seminar proposal dan seminar kemajuan. Tapi ini sekarang sudah tidak seperti itu ya, kayaknya nilai seminar proposal dan kemajuan tidak. Saya nggak tahu ya, yang terakhir ini apakah nanti masih muncul atau tidak. Nanti kita bisa lihat bagaimana yang sudah disusun oleh Mas Rizky. Lembar penilaian skripsi bagi penguji, formulir pertanyaan yang akan diajukan oleh penguji, daftar pengecekan kelengkapan persyaratan, dan skripsi. Ketentuan penulisan. Ini ketentuan penulisan skripsi. Ketentuan umum penulisan, ketentuan penulisan proposal, dan ketentuan penulisan skripsi. Ini ada di buku panduan. Jadi usahakan tidak meniru tampilan tata letak dari skripsi yang sudah tercetak dari kakak tingkat atau yang sudah menyelesaikan skripsi lebih dulu, melainkan langsung membaca di buku panduan. Nah, ini ada ketentuan umum, mencakup ukuran kertas dan cara pengetikan. Adapun ini pemakaian bahasa ada, bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa, cara mengerti pustaka sudah ada. Kemudian itu aturan umumnya ya, ini umumnya. Kemudian dibedakan antara proposal dan skripsi. Kalau proposal itu pakai huruf ya nanti A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya begitu. Di sini sudah ada. Kemudian ketentuan penulisan skripsi ya, di sini juga sudah ada. Jadi silakan lihat di sini. Konversi publikasi ke nilai skripsi. Ini sudah ada di panduan ya. Ketentuannya sebenarnya berbunyi seperti ini. Artikel publikasi yang mencantumkan nama mahasiswa dapat digunakan sebagai penunjang nilai naskah skripsi. Apabila memenuhi syarat-syarat di bawah ini, maka nilai naskah adalah 4. Jadi nilai naskah ya. Namun demikian mahasiswa tetap harus menulis dan mengumpulkan skripsi. Syarat konversi, ini yang kedua, mahasiswa berhak mendapatkan nilai naskah skripsi 4 adalah bila memenuhi hal-hal berikut. Berkas artikel dikumpulkan bersamaan dengan pendaftaran ujian akhir. Artikel adalah hasil penelitian skripsi, nama pertama dan melibatkan nama dosen pembimbing. Jadi tidak boleh publikasinya itu sendirian ya, pembimbingnya tidak ada. Kemudian ada bukti proses review, tidak sekedar bukti diterima, jadi ada komunikasi. Apakah editornya menyampaikan sesuatu, itu didokumentasikan dan dicetak, diunggah di Sigma mungkin ya, atau ini artinya dilampirkan sebagai bukti. Naskah dikirim ke penerbit setelah seminar proposal, dibuktikan dengan email notifikasi. Sanksi dan larangan, mahasiswa dilarang menyediakan dan memberikan suguhan makanan atau minuman kepada penguji. Ini sesuai dengan zona integrasi ya. Sekarang memang tidak boleh ada pemberian dari mahasiswa ke dosen dalam bentuk apapun. Ya, zona integritas ya, bukan integrasi. Zona integritas. Seminar proposal yang dilaksanakan melebihi batas akhir akan mengakibatkan mahasiswa tidak dapat melaksanakan penelitian di laboratorium kecuali atas rekomendasi dari ketua laboratorium. Kalau misalnya ketua laboratoriumnya memang tidak boleh sama sekali ya, berarti mahasiswa ini pindah lab aja gitu, karena sudah nggak boleh masuk sama kalapnya.
Apabila hingga akhir bulan keempat semester berjalan seminar kemajuan belum dilaksanakan, maka mahasiswa dinyatakan gagal. Nah, kalau ini berarti sudah skripsinya tidak selesai. Mahasiswa yang tidak mendaftar ujian skripsi selambat-lambatnya 3 pekan sebelum akhir semester, maka secara otomatis dinyatakan gagal dan mendapat nilai E. Tapi ini diganti dengan kalender tugas akhir. Jadi Anda tidak perlu menghitung sendiri 3 pekannya itu seperti di mana tanggalnya, tapi sudah digantikan dengan kalender tugas akhir. Di situ sudah ditetapkan oleh departemen kapan harus mengumpulkan naskah skripsi. Mahasiswa yang gagal skripsi tidak diperkenankan melaksanakan skripsi di bawah bimbingan pembimbing yang sama dengan pembimbing sebelumnya ketika mengulang skripsi pada semester berikutnya. Ya, saya kira itu semua yang bisa saya sampaikan dari buku panduan yang penting-penting. Adapun selainnya, sangat disarankan Anda membaca sendiri untuk hal-hal yang tadi mungkin sekilas sudah mengerti tapi pengen rinciannya seperti apa, silakan baca dan unduh dan baca buku panduan yang ada di eh, website resmi Departemen Kimia. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Ponco. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Untuk sementara di hold dulu pertanyaannya kalau akan ada pertanyaan dari adik-adik. Selanjutnya kita ke penjelasan tentang aplikasi New Sigma yang akan diberikan oleh Mas Rizky. Silakan, Mas. Baik, terima kasih. Untuk penjelasannya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Mohon maaf, Pak. Iya. Ya. Ya, apakah sudah muncul untuk ininya? Ya. Assalamualaikum semuanya. Untuk Sigma terbaru itu dapat diakses dengan menggunakan YL Sigma Kimia UB.ac.id, kemudian ditambahkan new base. Nanti mahasiswa, dosen, dan sivitas akan diarahkan ke IP yang lebih mudah yang Sigma digunakan. Namun untuk akses Sigma hanya dapat dilakukan di lingkungan UB atau menggunakan VPN. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan login sebagai mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas akhir, kemudian permohonan surat bebas lab, izin kerja, dan surat izin lembur. Untuk mahasiswa yang masih aktif dari 2019 sampai 2023 dapat mengakses Sigma dengan cara memasukkan NIM sebagai username dan juga passwordnya. Ketika pertama kali mengakses Sigma akan diarahkan ke halaman change password untuk merubah passwordnya agar tidak menggunakan NIM. Di sini saya mempermudah diri saya sendiri untuk mengaksesnya menggunakan NIM saya yang tadi. Kemudian saya simpan. Nah, setelah itu kita wajib untuk melengkapi data diri terlebih dahulu, yaitu nomor telepon, email, alamat di Malang, dan juga alamatnya. Setelah data diri terisi sepenuhnya, kita wajib menyimpan. Kemudian untuk tugas akhir itu mahasiswa dapat mengarah ke halaman di menu samping, itu tugas akhir. Di sini tampilan pertama adalah pendaftaran tugas akhir, pendaftaran TA. Oke. Di sini akan tampil riwayat pendaftaran tugas akhirnya. Untuk datanya itu sesuai data mahasiswa, baik nama, NIM, kemudian tahun masuk, program studinya, alamat, Malang, telepon. Ini berdasarkan data yang telah diupdate oleh mahasiswa di dashboard. Kemudian untuk semester dan tahun akademik nanti akan secara otomatis terpilihkan, jadi mahasiswa tidak perlu bingung. Di sini untuk jumlah SKS-nya saya akan menyebutkan 130 sebagai contoh. Kemudian untuk IPK yang saya dapatkan 3,4. Di sini mahasiswa dapat memilih bidang minat yang tersedia atau bisa juga
belum ada jika belum menentukan bidang minat yang diinginkan. Ini saya coba memilih anorganik. Kemudian saya akan memilih dosen pembimbing satu saya itu Pak Punco. Sini, bila mahasiswa juga belum menentukan dosen pembimbing dua juga bisa dilewati terlebih dahulu. Kemudian di sini memasukkan judul tugas akhirnya dalam bahasa Indonesia dan di sini bahasa Inggris. Namun jika misalnya belum tahu untuk bahasa Inggrisnya bisa diisi strip gitu terlebih dahulu. Dan untuk di sini saya coba menggunakan judul percobaan seperti itu ya. Percobaan demo akhir stigma. Nah, di sini tampil nama saya, NIM, dan juga judul. Untuk mahasiswa, jika misal ingin merubah, dapat ada fitur edit di sini. Misal judulnya berubah seperti ini bisa langsung di save, nanti akan berubah juga. Kemudian setelah itu ada beberapa berkas yang wajib dilengkapi oleh mahasiswa, antara lain seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, yaitu ada 8 berkas, itu formulir pendaftaran tugas akhir, KHS dari semester 1 hingga akhir, kemudian KHS semester pendek apabila memprogram, kemudian KRS, kemudian foto, eh, kartu peserta seminar minimal 2 kali, bukti mengikuti FYDK, dan juga transkrip akademik. Untuk mendapatkan formulir pendaftaran tugas akhir, itu mahasiswa dapat mendownload di fitur detail. Di sini ada unduh. Nanti di sini akan mendownload. Untuk tampilannya seperti ini, nama, NIM, tahun angkatan, sini nanti dihiraukan saja karena ini nanti sedang akan saya perbaiki, foto mahasiswa. Setelah itu, jika sudah menginput, sudah mendownload, ini silakan di print, kemudian ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan juga ke Kalab. Kemudian setelah itu mahasiswa wajib scan. Ini saya akan ekspor PDF. Untuk menguploadnya, setelah ditandatangani kemudian di scan, mahasiswa wajib mengupload dalam bentuk PDF. Ini seperti yang tadi formulir tugas akhir. Kemudian saya upload. Di sini dapat dilihat juga apakah sudah benar formulirnya. Untuk cek lebih lanjutnya, di sini karena saya tidak memiliki KHS di semester 1 hingga akhir dan juga berkas-berkas lainnya, saya menggunakan formulir yang tadi. Dan saya lengkapi terlebih dahulu. Dan foto. Foto. Dan juga transkrip. Apabila mahasiswa tidak mendapatkan transkripnya, nanti bisa dibantu oleh admin. Berkas-berkas yang saya upload ada tanda bintangnya, ini itu berarti wajib untuk segera dilengkapi. Kemudian setelah berkas-berkas tersebut telah terupload, baiknya mahasiswa menghubungi admin untuk divalidasi berkas-berkas tersebut. Apabila mahasiswa belum menghubungi admin, maka tampilan tugas akhir akan tetap hanya pendaftaran tugas akhir. Di sini saya akan memverifikasi terlebih dahulu untuk pengajuan saya.
Setelah mahasiswa melengkapi berkas-berkas tersebut dan menghubungi admin, dan admin telah memvalidasi berkas mahasiswa, maka kembali ke halaman tugas akhir dan akan tampil pendaftaran seminar proposal. Sini nama saya, kemudian NIM, bidang minatnya, judul, dan dosennya itu masih kosong karena di sini harus mendaftarkan terlebih dahulu. Untuk mendaftarkan seminar proposal itu wajib konsultasi terlebih dahulu dengan dosen pembimbing. Jadi untuk jenis penilaiannya itu harus didiskusikan dengan dosen pembimbing, kemudian dosen duanya siapa, dosen tiganya siapa, dan tanggal, jam, dan juga ruangan. Untuk mahasiswa ketika diskusi juga dapat melihat di agenda untuk mengantisipasi adanya crash dengan agenda lain di ruangan tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ini sudah ada kegiatan di tanggal 19 Februari untuk ruang proyek kimia, itu adalah kegiatan diskusi. Jadi disarankan untuk mahasiswa yang ingin melakukan seminar proposal tidak menggunakan ruang proyek pukul 1 hingga 3 sore siang. Ini saya akan memilih untuk jenis penilaiannya itu 2 pembimbing. Ini saya memilih Pak Rahmat sebagai pembimbing tugas saya. Kemudian untuk pengujinya, satu penguji itu saya menggunakan memilih Pak Danar. Dan untuk tanggalnya itu saya memilih tanggal 19. Ini juga misal setelah diskusi dengan Pak Punco. Kemudian untuk waktunya itu saya atur di jam 7 hingga jam 9. 9. Untuk ruangannya itu saya memilih ruangan sidang 1. Nah, di sini sudah bisa dilihat untuk dosennya sudah terisi, ruangannya juga sudah terisi, kemudian untuk tanggalnya juga sudah ada. Jika misal mau melihat juga di agenda juga sudah bisa dilihat seminar proposal, nama saya Ahmad Rizky. Kembali lagi, setelah mendaftar, mahasiswa wajib mengunggah makalah yang sudah yang sudah dikerjakan seperti arahan Pak Rahmat tadi. Sini. Dan ini saya menggunakan formulir tugas akhir saya lagi untuk mempermudah. Ini juga bisa dilihat eh, apakah makalah yang saya upload sudah benar atau tidak. Ini bisa dilihat seperti itu. Selanjutnya mahasiswa melakukan seminar proposal sesuai tanggal dan waktunya. Di sini mahasiswa tidak bisa melanjutkan seminar kemajuan apabila dosen penguji dan pembimbing belum menginputkan nilai pada seminar proposalnya. Di sini saya coba untuk menginputkan nilai saya sendiri agar bisa melanjutkan proses ke seminar kemajuan. Seharusnya ini untuk tanggalnya itu adalah tanggal hari ini agar mempermudah saya. Saya kembali pilih jam 7 hingga jam 9. 9. Ini saya memasukkan nilai saya sendiri terlebih dahulu sebagai admin.
untuk melihat nilainya sudah terisi atau belum, itu mahasiswa dapat melihat nilainya bila sudah melaksanakan seminar proposal atau melewati tanggal yang sudah ditentukan. Karena ini saya merubah tanggalnya menjadi tanggal 16 dan saya sudah memasukkan nilainya, itu saya bisa melihat di sini nilai rata-rata seminar proposal, nilai presentasi seminar proposal saya itu 36 dan rata-rata nilai naskah seminar proposal saya 44. Karena saya memasukkan 4 semua untuk penilaian dari dosen 1, 2, dan 3. Untuk rata-rata untuk nilai akhir seminar proposal adalah 8. Setelah dosen sudah memasukkan nilai, maka mahasiswa dapat melanjutkan ke seminar kemajuan. Untuk seminar kemajuan kurang lebih prosesnya sama, yaitu mahasiswa melakukan pendaftaran, ini memilih dosen kedua, apabila berubah bisa dipilih, apabila sama juga dipilih dosen yang sama seperti sebelumnya. Sini dosen pengujinya juga, pengujinya misal berubah menjadi Pak Darjito. Kemudian untuk tanggalnya saya pilih tanggal 20. Ini juga untuk melakukan pendaftaran seminar kemajuan dan tugas akhir, seminar akhir, itu harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dosen pembimbing, karena untuk menentukan dosen 2, dosen 3, dan juga tanggal ujiannya, dan juga ruangan. Untuk ruangannya saya memilih dosen, ruangan sidang. Di sini setelah melakukan pendaftaran tugas akhir, kemajuan tugas akhir, mahasiswa juga wajib mengupload, mengunggah berkas seminar kemajuan. Tujuan untuk mengupload berkas tersebut itu yang pertama untuk membackup dan mengkoreksi apakah sudah benar, dan juga mempermudah dosen yang akan membimbing dan juga menguji untuk melihat makalahnya. Sini mahasiswa melakukan seminar kemajuan seperti sesuai tanggalnya dan waktu. Setelah itu di sini masih belum bisa melakukan pendaftaran tugas akhir karena mahasiswa karena dosen wajib memasukkan nilai dari mahasiswa yang bersangkutan. Saya akan memasukkan nilai saya lagi. Untuk yang dapat memasukkan nilai itu dosen dan juga mungkin dapat dibantu oleh admin. Jadi apabila dosen belum memasukkan, mungkin bisa bertanya ke admin, apakah nilai saya sudah dimasukkan seperti itu. Nanti bisa beritahu untuk dosen yang belum memasukkan, agar mahasiswa bisa mengkonfirmasi terhadap dosen tersebut. Ini setelah saya masukkan nilai saya, ini sudah tampil. Ini karena tanggalnya belum melewati seminar kemajuan saya, jadi saya tidak bisa melihat nilai saya yang tadi. Namun karena saya sudah memasukkan dan nilainya saya rubah, ini akan tampil. Ya, ini saya masukkan 4 semua lagi. Di sini untuk pendaftaran tugas akhir. Untuk pendaftarannya sama, seminar proposal, seminar kemajuan, dan seminar tugas akhir itu sama, yaitu mendaftar, kemudian menguploadkan berkas. Untuk dosennya ini Pak Rahmat. Dan mungkin ini berubah lagi menjadi Budiah. Kemudian saya pilih tanggal ujian. Di waktunya jam 1 hingga jam 3.
Untuk ruangannya, tanggal dan ruangan dan dosen wajib konsultasi terhadap dosen terdahulu, dosen pembimbing, dan mengunggah filenya, upload, dan mahasiswa melaksanakan ujian sesuai tanggal ujian yang dilaksanakan. Ini saya izin memasukkan nilai saya kembali. Kita dapat melihat tampilannya. Saya sudah memasukkan nilai saya, namun karena memang tanggal ujian belum semestinya, saya ubah kembali. Ini dapat dilihat untuk nilainya. Di nilai seminar proposal itu 0,8, senju, ujian, dan juga naskah. Sehingga nilai akhir saya 4 karena sejak awal saya menggunakan nilai 4, angka 4 dari seminar proposal, senju, dan juga ujian. Untuk konferensi nilainya juga sudah dapat dilihat sendiri oleh mahasiswa. Untuk tugas akhir kurang lebih seperti itu. Kemudian saya lanjutkan untuk permohonan surat. Di sini ada 3 yang bisa digunakan, yaitu bebas lab. Ini saya akan memilih di halaman halaman surat bebas lab itu mahasiswa mengisikan program studinya, ini ya, kemudian memilih laboratorium yang digunakan sebelumnya seperti biokimia, kimia anorganik, kimia dasar, UPT. Saya memilih semua dan disimpan. Di sini sudah tanggal pengajuannya sudah ada dan mahasiswa mendownload untuk pengajuan surat bebas labnya. Untuk tampilannya akan seperti ini, nama, kemudian NIM, program studi sesuai yang diinputkan tadi, kemudian laboratorium yang dipilih, dan juga nama kalapnya. Ini setelah melakukan setelah mendownload dan di print, mahasiswa wajib meminta tanda tangan pada PLP dan juga kalap. Itu mahasiswa menyerahkan surat pengajuan tersebut pada admin agar admin dapat memvalidasi bahwa mahasiswa tersebut sudah meminta tanda tangan semua lab yang digunakan. Jika mahasiswa sudah menyerahkan pada admin BDU, maka admin akan merubah statusnya untuk mahasiswa dapat mendownload surat keterangan bahwa mahasiswa tersebut sudah bebas lab. Itu saya sudah merubah pengajuan saya. Jadi di sini setelah saya merubah akan ada fitur untuk download surat keterangan. Di sini surat keterangannya itu
Bukan seperti berikut. Nama, NIM, program studi telah dinyatakan bebas pinjaman dari laboratorium Departemen Kimia dan wajib ditandatangani oleh Ketua Departemen, itu Pak Punjo. Nah, untuk bebas lab seperti itu. Kemudian untuk surat izin kerja itu kurang lebih sama, namun di sini mahasiswa mengajukannya satu laboratorium, satu surat izin kerja. Jadi misal saya ingin mengajukan untuk laboratorium anorganik, kemudian saya memilih tujuannya. Di sini untuk penelitian dosen itu eh, tanggalnya dimulai dari hari ini, kemudian maksimal adalah 3 bulan. Jadi setelah 16 Mei itu sudah tidak bisa. Jadi mahasiswa harus membuat lagi. Dosennya ini saya memilih ponco kembali. Mas coba penelitian skripsi, Mas. Oh ya Pak, untuk penelitian skripsi itu 3 bulan Pak. Namun untuk penelitian tesis itu bisa 6 bulan. Apakah untuk skripsi juga 6 bulan ya Pak ya? Enggak 3 bulan, Mas. Oh Yang ya, contohnya pakai yang penelitian skripsi saja. oh baik. Untuk penelitian skripsi itu 3 bulan. Jadi eh, dari hari ini hingga 3 bulan ke depan maksimal. Ini bisa kurang, misal saya hanya ingin menggunakan hingga tanggal 16 April gitu tidak masalah. Tidak harus 3 bulan full digunakan. Namun jika habis itu mahasiswa wajib mengajukan lagi. Ini judul penelitian saya yang tadi. Mahasiswa mendownload untuk izin kerjanya, kemudian tampilannya akan seperti berikut: nama, alamat, nomor telepon, email, ini dari dashboard yang sudah diinputkan. Kemudian untuk tujuannya itu penelitian skripsi, laboratorium yang dituju, yang akan digunakan, jangka waktunya itu dari tanggal 16 Februari hingga 16 April, sesuai yang saya pilih tadi. Untuk judul penelitiannya sesuai yang diinputkan tadi juga. Untuk pemohonnya nama saya, kemudian ini wajib ditandatangani kepala pembimbing dan juga ketua departemen. Setelah data tersebut lengkap, itu mahasiswa wajib men-scan surat izin kerja yang sudah ditandatangani oleh seluruh dosen dan juga diri sendiri menjadi PDF agar tidak bisa dirubah-rubah lagi. Ini juga mahasiswa bisa melihat pengajuannya surat izin kerja lab tersebut. Untuk kemudian untuk surat izin lembur itu mahasiswa untuk surat izin lembur itu Senin sampai Jumat jam 17, jam 5 sampai jam 21, dan untuk Sabtu dan Minggu itu jam 6 pagi hingga jam 9 malam. Ini sama untuk misal penelitian skripsi, kemudian lab yang akan dituju, saya pilih anorganik kembali, kemudian untuk mesinnya saya pilih Pak Rahmat. Untuk judul penelitiannya, kemudian ini untuk pembeda antara surat izin kerja dan juga surat izin lembur adalah tanggalnya yang akan dituju. Misal saya ingin lembur di tanggal 25, itu kan hari Minggu.
Kemudian untuk waktunya itu saya mungkin mau lembur dari jam 7 hingga jam 10 pagi. Ini mahasiswa sudah bisa mendownload surat izin lemburnya. Tampilannya kurang lebih seperti ini, yaitu nama, NIM, kemudian laboratorium, nomor telepon, tanggal lemburnya, kemudian jangka waktunya dari jam 7 hingga jam 10, kemudian ini nama PLP-nya, harus ditandatangani terlebih dahulu, kemudian ini pemohon, dosen pembimbing, kalap, dan juga kepada personel. Ya, untuk pengajuan surat izin kerja ini maksimal adalah H-3. Jadi saat ini adalah tanggal 16. Jadi mahasiswa baru bisa mengajukan surat izin lembur itu tanggal 19, untuk tanggal 19. Jadi tidak bisa langsung di tanggal 16. Seperti itu. Ini wajib ditandatangani oleh dosen dan juga PLP dan juga mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian di-upload juga. Jadi jika kedepannya misal surat izin lemburnya hilang atau bagaimana, itu mahasiswa bisa langsung mendownload di sini. Ya, langsung download sendiri. Jadi mahasiswa tidak bingung lagi untuk mencari tanda tangan masing-masing dosen dan juga PLP. Kurang lebih seperti itu untuk demo saya di tugas akhir dan juga permohonan surat dari Bebas Lab, izin kerja dan juga izin lembur. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Punjo. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Rizky. Jadi untuk adik-adik mahasiswa mungkin belum sempat ketemu secara langsung dengan Mas Rizky. Mas Rizky nanti ini akan membantu adik-adik apabila ada kendala penggunaan Sigma. Silakan datang di ruang admin kimia. Mas Rizky standby di sana. Kalau memang misalkan ada akun yang tidak bisa ngunggah atau tidak bisa login dan sebagainya, silakan bisa berhubungan dengan Mas Rizky. Baik, berikutnya adalah waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Kami persilakan ke adik mahasiswa apabila ada yang ingin ditanyakan. Silakan raise hand. Oke, ada satu, dua saja. Oke, kalau tanya langsung loh ya, bukan teman saya nitip tanya Pak, jangan gitu loh ya. Tanya untuk Anda sendiri, jangan saya titip tanya. Oke, baik. Yang pertama saya persilakan Erando, silakan on cam Erando. Maaf Pak, karena saya masih di jalan, ini saya mau izin tanya, boleh Pak? Silakan. Oke. Jadi sampai saat ini saya masih ada SKS yang belum keluar nilainya. Salah satunya itu adalah pengabdian kepada masyarakat karena masih mengikuti proses konversi pada semester ini. Untuk pendaftarannya itu untuk khususnya nanti untuk ke arah tugas akhir ya Pak. Itu bagaimana ya Pak? Karena kan saya juga nggak tahu kapan nilainya keluar gitu Pak untuk pengabdian kepada masyarakat. Karena ini konversi dari PKM bukan dari MMD gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Rando. Bisa disebutkan PKM-nya terkait apa ya? Untuk PKM saya mengambil bidang riset eksakta Pak kemarin dan itu tidak ada hubungannya dengan masyarakat. Namun dari LPPM kemarin sudah menyatakan kalau bisa asal ada sosialisasi kepada masyarakat buat teman-teman yang mungkin PKM-nya sudah bersinggungan sama masyarakat langsung auto konversi. Tapi kalau saya masih harus ada proses sosialisasi ke masyarakatnya dulu Pak untuk semester ini dan ada ujiannya lagi baru bisa dikonversi seperti itu Pak. Semester ini sempat memasukkan KRS nggak PKM-nya? Sempat Pak, sempat dimasukkan. Oke, berarti kan tinggal masalah eksekusi itunya ya, konversinya ya.
Karena kalau PKMRE dikonversikan ke KKN, ke BKM, maaf, KKN, sama-sama makna PKMRE, harus ada aktivitas kemasyarakatan tadi. Sehingga nanti Rando silakan koordinasi nanti sama kami, sama Pak Rahmat juga, bagaimana memastikan bahwa kegiatan tadi bisa terkonversi dan memenuhi syarat, nggak hanya sekedar terkonversi saja, tapi memenuhi syarat sehingga bisa segera keluar nilainya. Batas akhir nilai, semua nilai mata kuliah itu keluar adalah sebelum Anda ujian akhir skripsi. Jadi masih ada waktu 1 semester ini untuk memastikan kalau ada tanggungan nilai yang belum keluar atau nilai mata kuliah yang mengulang tetapi masih ada yang keliru dan sebagainya, silakan nanti diproses. Ada Bu Erna di sini juga nanti bisa membantu kebutuhan adik-adik. Sementara gitu, Erando? Sudah. PKMRE-nya sudah ya, Rando ya. Cuman perlu nambah aktivitas yang melibatkan masyarakat tadi. Itu yang belum. RE, riset eksakta. PKMRE DP. Itu kalau kayak itu sebenarnya bisa dibesarkan ke BPPN, Pak. Oh gitu ya. Nanti Rando tetap koordinasi dengan kami ya. Nanti kita coba konsultasikan dengan fakultas juga. Apa yang harus kita lakukan supaya bisa terkonversikan. Itu kalau Rando kemarin hanya sampai pendanaan ya. Rando sudah Enggak off. Pak, sampai pendanaan, tapi Pendanaan nggak itu lolos berapa sampai SKS6 PIMNAS ya Pak. cuman ya. Makanya kalau konversi ke PKN saya ragu itu, kalau PKN sudah standarnya lebih BPPN. Tapi Ya. kalau konversi ke mata kuliah itu di kita. Oke, nanti kita perlu Rando, ketemu langsung ya, karena ini melibatkan pihak di luar departemen juga, termasuk LPPM atau BPM MIPA nanti ya. Oke, Baik, terima terima kasih. kasih Pak. Jangan mahasiswa menyangka bahwa semua PKN itu jadi PKN. Oh iya, Kalau PKN itu arahnya ke mata kuliah. kecuali PKM yang PKM pengabdian masyarakat. Dan itu pun BPPN bukan. Oke, ya jadi ini, oh tapi sudah tidak ada yang PKM lagi di sini nih, sudah skripsi. Ya wes itu nanti jadi PR kami juga untuk adik-adik yang memang masih belum mendapatkan konversi, memang ada beberapa pilihan. Satu memang dikonversikan, satu dimasukkan ke SK Surat Keterangan Pendamping Ijazah SKPI. Jadi intinya kita memastikan semuanya terkonversi, baik itu masuk ke SKPI maupun ke mata kuliah. Kalaupun nanti masuk ke mata kuliah juga ada proses yang harus dijalani, tidak serta-merta masuk. Sehingga nanti kalau ada yang kasus sejenis seperti Erando, silakan langsung ketemu dengan kami supaya bisa segera kita selesaikan. Gitu ya. Lanjut, Azhar, Rahmati Azhar. Oke, Bapak, izin konfirmasi apakah suara saya terdengar? Ya, masuk. Izin bertanya, Pak. Tadi di demo untuk Sigma itu kan ada surat bebas lab. Dan itu untuk yang di lingkup departemen saja. Nah, apabila dari kami itu ada nge-lab, tapi di luar departemen, apakah kami juga perlu mengurus surat izin labnya itu ke departemen yang bersangkutan atau dari kimianya gitu? Langsung ke departemen yang bersangkutan, termasuk kalau ada adik melakukan penelitian di unit lain di Brawijaya, entah itu di fisika, biologi, LSIH, atau dimanapun, adik-adik tetap perlu memastikan, menanyakan di pihak sana, ada tidak dokumen atau form yang harus kami lengkapi untuk menyatakan bahwa kami sudah tidak ada tanggungan bebas lab itu. Nah, Pak, bagaimana dengan, biasanya kalau untuk yudisium ini bebas lab itu, Anda harus ngurus bebas lab juga di jurusan lain. Fisika ya, Ben. Kita kan sudah ada praktikum ya. Harusnya tidak ada, tidak perlu ngurus, tapi nanti itu ranahnya fakultas. Tapi kalau merujuk ke pertanyaannya Azhar tadi, nanti tetap minta tolong ditanyakan di unit di mana kalian berada ya, kalau itu di luar kimia. Karena tidak di apa disediakan di Sigma. Sigma kimia itu hanya untuk laboratorium kimia saja. Termasuk kalau ada mahasiswa di luar kimia yang melakukan kegiatan penelitian di laboratorium kimia, nanti mereka harus masuk ke Sigma. Nah, kalau Anda penelitiannya di biologi, bisa jadi Anda harus ngurus surat bebas lab di biologi juga. Gitu, Azhar. Baik, Bapak, kalau begitu terima kasih banyak atas jawabannya.
Yuk, terima kasih. Lanjut, Regina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Regina ingin menanyakan mungkin kalau 3 sampai 4 pertanyaan apakah boleh ya, Pak? Iya, silakan. Yang penting terkait skripsi ya. Ya, Heeh. untuk yang pertama itu tentang surat izin lab, itu kan saya sudah membuat melalui Sigma yang lama. Apakah perlu mengajukan izin lab ulang di Sigma yang baru atau boleh menunggu sampai surat izinnya Habis. selesai dulu ya, Pak? Tunggu sampai habis. Nanti ketika ngurus surat izin yang baru, pakai Sigma yang baru. Baik, terima Heeh. kasih atas jawabannya untuk soal yang untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pemrograman seminar TA itu kan SKS-nya berbeda sama waktu daftar skripsinya, Pak. Kalau sebaca saya di buku pedoman itu untuk program skripsinya 120 SKS. Heeh. Seminar akhirnya itu 138. Heeh. Nah, untuk 138 ini apakah termasuk SKS semester ini atau harus sebelumnya ya, Pak? Termasuk semester ini. Jadi ketika mendaftar skripsi di awal, minimal 120. Tapi ketika nanti, 126. Ketika nanti mau ujian akhir skripsi, maka semua SKS-nya dihitung, termasuk yang semester itu, kecuali SKS skripsi. Sehingga kalau syaratnya 144 minimal, maka Anda harus memiliki 138 SKS mata kuliah yang non skripsi, yang tanpa skripsi. Paham, Regina? Oh, paham, Pak Bonco. Oke. Terima Terus? kasih atas jawabannya. Lalu untuk pertanyaan ketiga, untuk transkrip nilai, itu kan saya ada beberapa mata kuliah yang mengulang. Mm-mm. Nah, sedangkan untuk transkrip nilai di SIAM itu, mata kuliah yang diulang dan yang yang sebelum diulang dan yang sesudah diulang itu berbeda, Pak. Mm-mm. Itu nanti apakah transkripnya berbeda atau mengikuti yang di SIAM ya? Untuk yang di SIAM nanti akan diupdate. Jadi mata kuliah kan tadi mengulang ya, terus ternyata nama mata kuliahnya berubah. Nanti akan diambil nilai terbaik dari 2 mata kuliah itu. Tetapi prosesnya nanti akan dilakukan secara manual, akan harus berkoordinasi dengan Bu Erna nanti Regina ya. Mata Baik, kuliah apa saja yang diulang dan ternyata berubah nama ketika diulang. siap. Baik, Pak Ya. Pon. Terima kasih. Mungkin Satunya? ini pertanyaan terakhir. Heeh. Untuk peminjaman ruangan saat seminar itu apakah ada harus mengajukan peminjaman ruang terlebih dahulu atau bisa langsung lewat SIAM itu tadi ya, Pak? Lewat Sigma maksudnya? Ya, Sigma. Ya. Ya, langsung lewat Sigma. Jadi adik-adik bisa jadi di beberapa lab mahasiswa sendiri yang harus membukingkan, di lab yang lain dikoordinir oleh kalapnya. Jadi ada yang demikian. Nah, kalau memang di lab Anda itu kebetulan Anda sendiri yang harus menyiapkan apa itu ruangannya, nanti Anda tinggal booking saja sesuai petunjuk yang di Sigma tadi. Tuh. Oke. Bonco, terima kasih atas jawabannya. Heeh. Sama-sama. Mbak Erna mau menjelaskan sekarang apa nanti? Nggih. Jadi sebelum saya lanjut, eh, Mbak Erna menjelaskan tentang Iya, Pak. administrasi. Sekarang apa Iya. nanti? Ya, sekarang Oh, supaya nggih, Bun. nanti Ya, wis. pertanyaannya nggak berkembang. Sebelum kita lanjut ke Imam, Mbak Erna biar sedikit menginformasikan ya terkait administrasi. Silakan Mbak Erna. Mbak Erna hilang. Selamat siang, bisa masuk suara saya? Sudah, Mbak. Oh, enggak. Ya, baik. Saya akan menjelaskan beberapa hal tentang administrasi tugas akhir, seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmat.
tadi ada beberapa mahasiswa yang belum input datanya di Sigma, jadi mohon segera input. Terus seperti yang disampaikan Pak Rahmat juga, kalau penunjukan pembimbing diusahakan sebelum pelaksanaan, jadi mohon data formulir pendaftaran tugas akhir segera diupload. Mengenai transkrip, yang menyediakan adalah departemen, nanti akan berproses, sekarang masih ada berapa mahasiswa yang sudah saya proses, jadi diusahakan secepatnya transkrip sudah diupload di pendaftaran Sigma. Terus yang berikutnya, mengenai jadwal seminar proposal, karena ini mahasiswanya kan banyak, lebih dari 100. Jadi disilakan koordinasi dengan kepala lab, jadwalnya kapan, karena ruangan kita kan terbatas. Jadi jangan menumpuk di jadwal akhir batas waktu pelaksanaan seminar proposal atau seminar kemajuan. Terus bagi mahasiswa yang masih punya rencana atau KRS-nya kuliah di semester ini, jadi diusahakan Anda bisa mengatur waktunya untuk kuliah, dan juga kalau terjadwal seminar proposal atau seminar kemajuan, tidak ada alasan Anda tidak masuk kuliah karena Anda sedang seminar proposal maupun seminar kemajuan. Jadi diatur sendiri waktunya. Tentang transkrip, sementara nanti yang saya masukkan yang di formulir di pendaftaran tugas akhir itu adalah seluruh nilai yang pernah diprogram. Nanti saat Anda selesai, nanti oleh sistem akan diatur sendiri, diambil nilai yang terbaik, ataupun mata kuliah transisi dalam artian yang pernah ada di tahun, kan pendaftarnya ini ada 2018, 2019, jadi itu ada mata kuliah yang ganti nama. Nah, sehingga nanti akan terseleksi sendiri oleh sistem saat Anda sudah selesai tugas akhir. Jadi kalau sekarang melihat tampilan skripsinya, loh SKS saya kok lebih banyak, loh mata kuliahnya yang ini kok keluar lagi, nggak usah kaget. Karena itu yang rekaman bahwa Anda pernah memprogram mata kuliah tersebut sehingga keluar semua. Nah, sambil nanti dicek, diusahakan mahasiswa tidak ada yang sebelum ujian tugas akhir atau kompre tidak ada yang D atau D plusnya melebihi dari 10% dari total SKS. Kalau ada yang masih memprogram kuliah pada semester ini, jadi coba dihitung sendiri supaya Anda tidak dianggap Anda tidak bisa ujian, ya, sehingga nanti itu mempengaruhi apakah bisa dinyatakan lulus atau enggak karena kekurangan SKS itu. Nah, terus yang biasanya lagi yang teknis, ujian dengan pembimbing yang dari luar. Nah, ini kesiapan dari sistem kita apabila dilakukan ujian Zoom atau daring dengan dosen praktisi ataupun dosen pembimbing dari luar, mohon diinformasikan ke kami tidak mepet waktunya, karena kami harus menyiapkan perangkatnya, harus seperti apa, koordinasinya, sehingga pembimbing yang dari sana tidak merasa terganggu atau kurang nyaman dengan sistem yang kita siapkan. Terus yang mengenai pengaturan ruang tadi, maaf maju mundur, pengaturan ruang seperti tadi laporkan ke Kalab supaya kami bisa mengatur ruangannya. Apakah nanti diplotkan di departemen, kalau kita cukup ruangannya, kalau tidak itu akan disetting di fakultas. Kalau misalnya ada yang belum terjadwal, silakan langsung koordinasi dengan kepala labnya, kapan saya dijadwal dan sebagainya. Karena harus mengikuti jadwal yang sesuai dengan kalender tugas akhir. Terus untuk bebas lab tadi yang ditanyakan beberapa mahasiswa,
bebas lab selama ini di SOP-nya Yudisium, sementara masih wajib untuk seluruh departemen. Jadi kalau memang sudah tidak punya tanggungan atau tidak punya kegiatan di departemen yang lain, silakan dicicil setelah seminar kemajuan administrasi yang lain itu biar segera selesai lebih awal, tinggal punya yang departemen kimia yang bisa tinggal sedikit waktu bisa diselesaikan. Untuk Yudisium biasanya kan mahasiswa bingung gitu ya. Saya sudah selesai revisi dan sebagainya. Karena petugas administrasi terbatas di departemen, baik di fakultas yang menangani itu terbatas. Jadi mohon kesabarannya. Karena memang untuk kalau kesiapan sistem kita tidak ada masalah, kita tidak melakukan secara manual. Jadi sekalipun ada sistem Sigma yang baru, itu semuanya data ada di sana, tetapi yang saya tanyakan ini apakah petugas dari fakultas MIPA itu bisa akses itu, karena kan dia harus ngambil satu-satu dan sebagainya. Pengalaman beberapa waktu yang lalu, kami memang menyediakan Google Drive khusus untuk mahasiswa tugas akhir, karena di situ menyangkut tentang kelengkapan Yudisium. Semuanya ada di sana, sehingga petugas yang dari MIPA itu lebih mudah untuk mengambil datanya. Maka dari itu, kalau misalnya ada arahan dari kami, supaya mempermudah administrasi, nah nanti kalau ada arahan apapun mohon diikuti. Yang pasti sekarang yang sedang saya butuhkan adalah semua data yang diminta di Sigma itu dipenuhi, supaya saya bisa segera memproses ke laboratorium untuk menyampaikan bahwa ini peserta tugas akhir, pembimbingnya ini. Kalau ada yang belum punya pembimbing nanti akan diatur oleh kepala labnya, supaya nanti untuk penunjukan SK penunjukan dekan tentang pembimbing itu segera terbit. Nah itu. Terus lagi, sementara itu mungkin sambil berjalan kalau ada yang bertanya, kalau saya bisa menjawab saya akan bantu jawab. Administrasi yang memang diperlukan, biasanya memang kalau mau akhir semester, itu kan memang untuk Yudisium dan untuk supaya tidak ditagih SPP-nya, semua perlengkapan harus siap. Memang dulu ada mahasiswa yang bertanya, kenapa sih Bu kita kok enggak bisa khusus konsentrasi ujian skripsi saja, enggak ada urusannya dengan administrasi. Ya kalau saya bagian administrasi ya senang saja, tetapi masalahnya administrasi selesai, tugas akhir selesai, pendaftaran Yudisium tidak terkendala, Anda tidak ada tagihan SPP. Itu yang harus memang dipenuhi. Nah kalau ngurusi skripsi saja tanpa ada tagihan SPP, ya kami senang saja. Tapi biasanya atau memang jadwalnya memang seperti itu. Sehingga kalau Anda longgar, silakan mulai dipenuhi setiap proses yang ditentukan. Nah, yang tentang kalau yang semester lalu, apabila ada mahasiswa yang mendapatkan nilai A setara dengan seminarnya dan sebagainya, mungkin dari pimpinan departemen bisa menyampaikan tentang ketentuan ini supaya nanti tidak simpang siur tentang pengakuan atau kesetaraan nilai A dengan skripsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sambil nanti kalau ada pertanyaan yang dengan administrasi saya akan bantu jawab. Terima kasih Pak Bonjo. Iya, terima kasih Bu Erna. Bu Erna tadi masih jalan sambil jalan gitu. Oke Pak. Oh ya, ya wis. Itu tadi informasi tambahan dari Bu Erna, Adik. Karena memang semester ini yang kita handle banyak, 120-an, dan semuanya itu berbatas waktu. Jadi kita bekejaran dengan deadline, sehingga harapannya sejak awal kita sudah siapkan supaya kalaupun nanti ada sesuatu hal tidak sampai merugikan adik-adik. Khususnya tadi tentang perihal Yudisium, sebenarnya kalau ada adik mau pun ujian skripsinya selesai sekarang, Yudisiumnya 3 bulan lagi juga enggak masalah sebenarnya. Cuma malas untuk ngurus administrasi pembebasan UKT itu saja sebenarnya. Tapi kalau itu tidak menjadi halangan bagi Anda daripada keburu-buru pun Anda boleh kok milih tidak langsung Yudisium, karena jadwal Yudisiumnya itu sudah dibuat oleh fakultas 2 bulan sekali kalau nggak salah.
Oke, kita lanjutkan. Berikutnya Imam Widiantoro, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, masuk. Baik, untuk pertanyaan saya itu mengenai surat izin lembur itu, Pak. Mm-mm. Nah, surat izin lembur itu apakah bisa dipakai untuk berikut-berikutnya lagi lembur atau hanya sekali gitu, Pak? Sesuai dengan jadwal pengajuan. Jadi kalau misalnya minggu depan Anda berencana lembur, Anda ngajukan lembur minggu depannya. Pak, tiap minggu saya mau lembur, Pak. Berarti ngajukannya tiap minggu. Tetapi kami juga tetap akan mengevaluasi kenapa kok Anda harus lembur terus. Itu yang jadi kendala. Karena kami juga tidak mengharapkan semuanya lembur. Karena kalau Anda lembur, ada syarat yang harus Anda penuhi. Satu, eh, harus ada pendamping. Yaitu dosen pembimbing Anda itu harus ikut lembur. Kalau dosen pembimbing Anda nggak keberatan ikut lembur, silakan. Dan tidak semua dosen bersedia ikut lembur. Masalahnya kan gitu ya. Sehingga Anda harus perhatikan, meskipun kita berikan fasilitas lembur, tolong perhatikan ini jangan dijadikan menjadi satu keharusan lembur itu. Kalau bisa ya hanya yang very urgent saja, karena Anda tetap tidak boleh sendirian. Misalnya Pak, saya mau mengajukan lembur, tapi kebetulan kedua pembimbing saya pada di luar kota semua. Ya sudah, nggak bisa kami mengizinkan, Dek. Kamu harus ada yang mendampingi. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Ada kecelakaan, pingsan, kebakaran, dan sebagainya. Itu tetap harus kita pastikan lembur Anda itu aman dan mendapat pengawasan. Kurang lebih sebulan, kalau tidak 2 bulan lagi, kita akan menginstall akses khusus ke laboratorium untuk jam lembur. Sehingga adik-adik tidak diberi kunci nanti kalau lembur. Tidak boleh pegang kunci. Mahasiswa tidak boleh pegang kunci lab. Nah, gimana caranya masuk lab, Pak? Pakai apa ini? Fingerprint. Nah, itu maksudnya. Kita sedang berusaha untuk menginstal di lab Anor, Organik, KF, sama Analitik untuk jam tambahan tadi ya, jam lembur malam, supaya tidak membawa kunci lab. Karena resikonya besar nanti kalau mahasiswa membawa kunci lab, harus ada petugasnya yang datang dampingi, harus ada dosennya yang mengawasi. Nah, itu akan jadi hal yang memberatkan. Sehingga harapannya dengan tambahan hari Selasa tadi, Sabtu, adik-adik bisa mengoptimalkan. Nah, ini sebenarnya juga menjadi permasalahan ketika ada beberapa laboratorium yang overload. Nah, kenapa kok bisa overload, Pak? Karena ada adik sendiri yang memilih untuk nge-lab di situ. Memang pemilihan topik dan dosen pembimbing itu adalah hak mahasiswa, tapi kami sering juga mengingatkan, menyarankan jangan hanya memperhatikan itu. Lihat kapasitas labnya, lihat kapasitas bimbingan dosen Anda. Kalau overload, yang rugi Anda sendiri. Sehingga adik sebenarnya bebas memilih kok. Tapi kalaupun sudah terlanjur ya sudah, terima konsekuensinya. Konsekuensinya apa, Pak? Berarti Anda harus ngantri alat mungkin rame-rame di lab. Ya, dijalani saja karena itu adalah konsekuensi yang harus uh, diambil. Itu ya, nanti kalau ada updating tentang fingerprint access tadi, kita akan mendaftarkan adik-adik hanya untuk yang lembur saja, didaftarkan sehingga bisa mengakses. Ya, pakai fingerprint, nggak boleh pinjam temennya fingerprint. Nanti temennya yang pakai fingerprint, temennya yang lain yang masuk lab nggak boleh. Nanti dibatasi kan, kita ada CCTV juga, nanti kita bisa awasi apakah benar amanat yang diberikan ketika jam lembur itu dilaksanakan dengan baik atau enggak. Itu Imam, gimana? Jelas? Baik, Pak. Sudah jelas. Mungkin boleh untuk satu pertanyaan lagi, Pak. Silakan. Ini untuk pertanyaannya mungkin agak sedikit sama dengan punya Regina, tapi saya masih ada belum kejelasan gitu, Pak. Nah, untuk surat izin lab itu tentang penelitian skripsi gitu, itu kan saya udah bikin di Sigma lama dan untuk tanggalnya juga masih belum belum habis gitu, Pak. Nah, apakah saya harus bikin surat izin lab lagi di Sigma yang baru, terus mengajukan lagi, apakah seperti itu, Pak? Oke. Kalau di surat Anda secara eksplisit nulis tujuannya adalah penelitian skripsi dan waktunya masih lama, Anda selesaikan dulu surat izin itu, baru bikin yang baru nanti. Nah,
Tetapi kalau surat izin kerja yang Anda gunakan itu bukan penelitian skripsi, misalkan penelitian dosen karena ikut bantu dosennya, maka Anda harus membuat yang baru khusus untuk yang skripsi. Oh, baik. Itu ya, karena saya juga nggak tahu Anda kan bisa jadi ada yang membantu pekerjaan Bapak Ibu dosen di lab ketika liburan kemarin. Nah, kalau kondisinya demikian, maka Anda tetap harus bikin surat izin kerja lab untuk penelitian skripsi Anda. Oke. Baik, Pak. Oke. Ada lagi, Imam? Sudah cukup, Pak. Itu saja. Terima kasih ya, Oke. Pak. Sama-sama, Imam. Kita lanjutkan Rima Rahma. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya sebelumnya mohon maaf kalau agak mengulang apabila sudah dijelaskan. Jadi saya ingin memastikan Pak, jadi untuk dosen penguji saat seminar nanti itu dari mahasiswanya bisa pilih sendiri gitu Pak atau bagaimana? Itu nanti disepakati di setiap laboratorium masing-masing oleh kalapnya, Dek. Nanti Anda mungkin dapat informasi pembimbing 1 Anda siapa, pembimbing 2 siapa, penguji Anda siapa ketika proposal ya. Nah, setelah dapat informasi itu baru Anda milih ketika nulis di Sigma tadi. Milih namanya tadi loh. Oh iya Pak, baik. Ya, jadi siapa yang jadi penguji Anda itu yang menentukan adalah kalap untuk proposal dan kemajuan. Sementara untuk seminar ujian akhir itu yang menentukan departemen. Nah, ketika Anda memilih atau menulis di Sigma, Anda tunggu informasi itu dari kalap Anda dulu. Siapa penguji Anda? Itu ya. Iya Pak, baik terima kasih banyak. Terus saya ada lagi Pak. Jadi untuk tadi surat keterangan bebas lab itu karena saya TA-nya di lab organik aja Pak misalnya, itu cukup bebas lab di lab organik atau tetap mesti di semuanya ya Pak? Di semua lab gitu? Di lab organik saja. Oh, baik Pak. Sama satu lagi Pak, saya mau tanya. Jadi ini kan berkaitan untuk penyesuaian jadwal saya penelitian nanti. Kira-kira sudah ada belum ya Pak jadwal untuk yang sebentar lagi puasa sama Lebaran untuk jadwal libur labnya? Itu kita menunggu ya. Maksudnya liburan pas lebarannya, kalau kita lihat tanggal merah udah pakai acuan itu saja. Yang ada di kalender maksud saya. Sementara kalau untuk jam kerja selama bulan puasa, biasanya itu akan berawal setengah jam lebih lama. Jadi yang biasanya setengah 8 jadi jam 8. Dan akan berakhir setengah jam lebih cepat. Yang biasanya jam 4 jadi setengah 4. Nah, kalau selesainya setengah 4, Anda jangan baru selesai setengah 4 terus beres-beres. Jangan. Jam 3 sudah beres-beres. Sehingga ketika setengah 4, petugasnya pulang, Anda sudah selesai. Itu ya. Nah, ini biasanya jadi dilematis ya. Saya tahu adik-adik sebagian besar ketika mendekati Lebaran nanti sudah pusing memikirkan mudik ya. Saran saya tetap koordinasikan dengan dosen pembimbing Anda ya. Tetap izin kalau mau mudik ya. Karena kita khawatir Anda tahu-tahu Pak saya mau pulang duluan. Akhirnya dosennya marah-marah, nggak dipamiti, nggak apa, kok tahu-tahu hilang, nggak ada di lab. Itu ya. Jadi tetap tolong koordinasikan dengan pembimbing masing-masing. Kalau memang ada agenda kalian, misalkan mau pulang kampung, entah ketika Lebaran nanti atau ketika ada agenda keluarga, misalkan tolong dikoordinasikan dengan pembimbing masing-masing. Jadi belum bisa saya jawab, Rima. Nanti sementara mengikuti yang ada di kalender dulu. Iya Pak, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, lanjut. Ansari, silakan. Baik Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, masuk. Baik, untuk pertanyaan saya itu, untuk yang berkas syarat untuk mengikuti seminar proposal itu kan ada yang daftar hadir seminar. Hal itu yang baru saya tahu hari ini. Dan saya sepertinya masih belum mengikuti 2 kali itu, Pak.
Nah, enggak apa-apa karena waktu mendaftar di Sigma kan itu nggak ada tanda petik itu ya, nggak ada syarat wajib, Iya. tetapi tetap harus dilengkapi. Terus gimana Pak? Nah, ketika nanti teman-teman Anda melakukan seminar proposal, Anda ikut hadir, sehingga Anda bisa mengisi bukti kehadiran ikut seminar proposal teman Anda. Oh, Jadi jadi boleh sambil berjalan di semester ini boleh dilengkapi. jadi mengikuti yang seminar proposalnya teman-teman itu terhitung juga ya Pak ya? Ya, tetapi kamu jangan hanya ikut saja, formnya juga dilengkapi. Form buktinya itu, kamu cuma ikut tok terus nggak tanda tangan sama dosennya yang hadir saat itu ya nanti nggak diakui. Jadi ketika hadir Oh, di proposal teman Anda sudah menyiapkan formnya tadi di print, Anda isi judulnya apa, nama mahasiswa siapa. Setelah seminar proposal teman Anda selesai, Anda minta ke Bapak Ibu dosennya, Pak Bu, saya minta tanda tangan sudah mengikuti ini, gitu. baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Silakan kalau ada pertanyaan lain dari mahasiswa atau mungkin Bapak Ibu dosen yang kebetulan hadir siang hari ini. Izin menambahkan. Iya, Bu Diah, silakan. Tadi terkait apa bebas lab ya. Nah, Jadi intinya bebas lab itu adalah laboratorium di mana Anda bekerja. Jadi kalaupun tugas akhirnya di kimia organik, tapi kebetulan Anda nanti menggunakan instrumen, tentunya juga ada bebas lab dari lab instrumen. Ya, kemudian juga kalau kebetulan nanti juga pinjam alat misalkan, atau sempat ikut kerja menggunakan misalkan shaker yang ada di anorganik, maka juga Anda harus punya bebas lab dari anorganik. Itu yang saya tambahkan, Pak. Takutnya lupa. oh Ya, ya, siap. kasih. Terima kasih Bu Diah. Lanjut ini ada siapa namanya? Alim Fakhrudin, Kak. Ya, Ya, silakan. Pak. Sebelumnya mohon maaf jika tadi sudah dijelaskan izin bertanya mengenai admin yang dapat dihubungi ketika sudah melaksanakan proses pendaftaran di Sigma tadi, Pak. Itu bisa dilakukan secara online atau kita harus menemui secara offline gitu, Pak. Dan jika dapat dilakukan secara online, dapat dihubungi di mana ya, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih, Alim. Untuk pengisian Sigma, tadi di awal disampaikan oleh Mas Rizky, mengisi Sigmanya hanya bisa dilakukan di lingkungan Universitas Brawijaya. Jadi kalau adik-adik saat ini masih di luar kampus atau bahkan di luar Malang, enggak bisa. Kecuali adik-adik menginstal VPN UB. Jadi bisa mengakses di luar UB, tapi pakai jalur VPN. Kalau enggak paham apa itu VPN, ya sudah datang aja dulu di kampus, Anda melakukan apa itu tadi pengisian biodata dan sebagainya itu di kampus. Jadi hanya bisa dilakukan di kampus, kalau di luar kampus harus menggunakan VPN. Ya, gimana Ali, paham? Boleh feedback. Iya. Yang saya tanyakan tadi, yang ketika kita sudah mendaftar di Sigma tadi kan, kita diharapkan untuk menghubungi admin untuk untuk bisa melakukan proses atau lebih lanjutnya gitu Pak. Jadi ketika melakukan konfirmasi itu bisa dilakukan secara online melalui WhatsApp atau lain-lain, atau kita menemui admin secara offline di timnya gitu Pak. Oke, setelah Anda mengisi Sigma, Anda diminta menghubungi admin gitu ya. Iya, Pak. Kan asumsi saya adalah minggu depan dan minggu depan adalah sudah luring. Sebaiknya Anda ketemu langsung. Daripada nanti pakai WA ada misinformation atau mungkin pas ketumpuk-tumpuk WA-nya karena banyak agenda, saran saya datang langsung tanya gitu, enggak apa-apa. Kalau emang ada kesulitan, sampaikan langsung. Ya. Gitu ya, Lim? Ya. Untuk adminnya Kak Ahmad Rizky atau siapa ya Pak? Ya, ini Mas Rizky yang tadi menyampaikan informasi tentang Sigma tadi. Kalau terkait administrasi lain, persyaratan akademik dan sebagainya bisa ke Bu Erna. Juga di ruang adminnya kimia. Nah, karena yang dihandle oleh departemen itu banyak sekali, nggak cuma mahasiswa yang skripsi saja, tapi juga mahasiswa yang
MBKM, PKL, kami sangat menyarankan datang langsung, jangan hanya lewat WA, karena nanti pasti akan ketumpuk-tumpuk malah tidak terhandle. Apalagi kalau masalah Anda urgent yang harus segera butuh kepastian, saya sangat menyarankan datang langsung ke admin untuk bisa kita bantu secara langsung. Ya, Baik Pak, dapat dipahami. Terima kasih banyak. oke. Lanjut, Dinar, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai kartu peserta seminar itu eh, apabila mengikuti atau melihat seminar namun berbeda jenjang, dalam artian misalkan saya ikut eh, S2. seminarnya anak S2 gitu Pak, yang di kimia gitu, apakah boleh dimasukkan juga ke kartu peserta seminar gitu Pak? Ya, boleh selama masih di Departemen Kimia. Yang tidak boleh meskipun sama-sama S1 tetapi kalian melihat di fisika misalkan atau biologi, maka tidak bisa. Gitu Dinar, boleh. Bisa S1, bisa S2, S3, yang penting di lingkungan Departemen Kimia. Iya baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Imam, ada lagi? Baik Pak, mungkin untuk pertanyaan saya hampir sama dengan Dinar Pak, karena eh, untuk seminar itu saya kira bisa eh, apa ya, lintas lintas jurusan gitu Departemen. Pak, ya lintas Ya. departemen. Apakah Ya. bisa Pak? Tidak bisa karena sistem setiap departemen beda, Imam. Sehingga nanti pengalaman yang Anda peroleh di departemen lain itu tidak bisa membekali Anda tentang kondisi seminar proposal atau kemajuan yang ada di departemen kita. Sehingga nanti sia-sia Anda mengikuti. Kalau Anda ingin menambah pengalaman silahkan. Tetapi maksud kami mensyaratkan kenapa harus ikut seminar proposal di Departemen Kimia, sebaiknya sebelum Anda proposal skripsi, supaya Anda dapat bayangan bagaimana kondisinya nanti, bagaimana atmosfernya, bagaimana runutan apa setelah ini apa, setelah ini apa, sehingga akan membantu mahasiswa untuk semakin mempersiapkan proposalnya masing-masing. Karena saya yakin departemennya beda, aturannya beda, standarnya beda. Nanti malah bingung, loh kok di sana boleh, di sini nggak boleh. Akhirnya bingung-bingung sendiri, malah nggak fokus ke proposalnya nanti Imam. Gitu ya. Baik Pak, boleh izin feedback Pak. Iya. Untuk seminar proposalnya itu mungkin dalam jangka waktu dekat-dekat ini belum ada yang melakukan seminar, dan apakah bisa diisi untuk ketika sudah mendapatkan kartu peserta itu baru dimasukkan, atau harus segera diisi gitu Pak? Ya, boleh di waktu bersamaan. Maksudnya begini, misalkan Anda seminar proposalnya dijadwal minggu depan hari Jumat gitu ya. Hari Iya. Rebu atau Kamis sebelumnya, ternyata ada teman Anda yang proposal, Anda ikut. Langsung sudah. Karena kalau nanti Anda menunggu, akhirnya setelah teman-teman Anda selesai proposal semua, nggak ada lagi yang proposal. Jadi pas barengan, kan biasanya satu lab itu ada koordinasinya ya, ada grup WA-nya masing-masing yang dikoordinir kalab. Silakan di situ biasanya di-share informasi tanggal sekian yang proposal siapa, tanggal sekian siapa. Kalau masih nggak nutut karena crash dengan jadwal kuliah dan sebagainya, Anda bisa ikut seminar proposal yang di lab lain. Jadi, tapi upayakan di semester ini, di saat ini, karena begitu nanti masa seminar proposalnya sudah lewat, tidak ada lagi nanti kesempatan Anda untuk ikut seminar proposal. Atau sebaliknya, kalaupun ada, useless, Anda sudah proposal duluan, terus Anda baru ikut proposal teman Anda. Karena maksud dari kita mensyaratkan ikut 2 seminar proposal sebelumnya itu adalah supaya membekali Anda. Supaya ketika Anda proposal itu jauh lebih siap, jauh lebih baik. Itu sebenarnya tujuannya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih. Sama-sama Imam. Monggo yang lain, Bapak Ibu yang lain, kalap ada kan ya? Saya nggak bisa melihat ini. Bu Subet tadi ada kayaknya.
Monggo. Jadi kalau nanti adik-adik masih ada kesulitan atau keraguan, saran saya silakan datang langsung ke kami di admin, ke saya, ke Pak Rahmat, atau kalau memang ada sesuatu hal yang memang dirasakan bersama bisa disampaikan di grup skripsi, di grup WA skripsi, supaya tidak terjadi simpang siur. Jadi memang ini timelinenya, tapi sudah di-share ya Pak timelinenya ya. Batas akhir proposalnya adalah akhir Maret, seingat saya tadi ya. Minggu ketiga Maret kalau nggak salah. Ya, nah karena jumlah pesertanya sangat banyak semester ini 120 lebih, kami sangat menyarankan supaya seminar proposalnya tidak mepet-mepet ke deadline supaya gampang mencari waktunya, mudah ngeplot ruangannya. Jadi nggak harus mepet. Kalau Anda sudah siap di akhir Februari ini silakan, atau di awal Maret silakan. Jangan di-fullkan semua di akhir. Di sisi lain bisa jadi Bapak Ibu dosen ada kesibukan sehingga jangan menjadwal terlalu mepet, segera untuk berkonsultasi dengan pembimbing masing-masing supaya bisa segera seminar proposal. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Kalau enggak saya mau nge-share satu kali lagi informasi. Ini harapan kami secara umum ke adik-adik yang sedang skripsi nanti. Kami mengingatkan, aduh, Puan tanya ya? Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin konfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Ya, masuk Puan. Oke. Saya izin bertanya, Pak, apakah boleh Pak untuk mengadakan seminar proposal ini dalam bentuk hybrid? Mungkin maksud saya apabila saya ingin mengikuti seminar proposal teman-teman saya, namun sayangnya mereka itu offline di Malang, sedangkan saat ini pun saya lagi tidak bisa dilakukan di Malang, Pak. Nah, Kamu di BRIN? Iya. Apakah diperbolehkan Pak untuk melakukan hybrid? Iya. Jadi misalkan begini ya Puan, yang di BRIN selain Puan siapa? Ada sekitar 3 orang, Pak. 3-4 orang lagi. Misalkan Puan yang seminar proposal ya, Puan kan berarti hybrid toh? Karena dosennya ada di Malang, Puan ada di BRIN gitu kan. Nah, ketika Puan melakukan seminar proposal hybrid, Puan boleh men-share informasi itu ke teman-teman yang lain yang butuh seminar tadi itu loh. Untuk hadir juga ikut di seminar hybridnya Puan. Begitu juga sebaliknya, ketika ada temannya Puan yang lain ada seminar proposal hybrid, Puan boleh ikut. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang melakukan seminar proposal hybrid, monggo enggak apa-apa di-share aja di grup skripsinya, grup WA itu loh, ke teman-teman yang lain. Siapa tahu memang butuh untuk memenuhi persyaratan itu. Boleh hybrid. Boleh. Ya, cuma maksudnya kalau yang ujiannya aslinya tidak hybrid, seminarnya tidak hybrid, maksudnya dosen dan mahasiswanya ada di Malang semua, kemudian dihybridkan, itu kayaknya enggak ada alasan soalnya dihybridkan. Kecuali ada kasus khusus, misalkan dosennya lagi sama-sama keluar kota, kemudian disepakati ujiannya hybrid, monggo informasi tentang ujian hybrid itu bisa di-share di grup WA, biar bisa diikuti teman-temannya yang lain. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, tadi sudah disampaikan ya, yang boleh hybrid hanya proposal dan kemajuan ya, yang ujian akhir harus di Malang. Mahasiswanya, sorry, pengujinya boleh dimanapun, mahasiswanya harus ada di kampus, intinya gitu kalau untuk ujian akhir. Oke, cukup, tidak ada pertanyaan? Sebelum saya tutup, ini ada beberapa hal yang perlu kami tekankan kembali. Satu adalah skripsi tidak sama dengan tugas kuliah, adik-adik. This is your final semester. Anda sudah belajar banyak mulai semester awal, Anda sudah praktikum juga sudah banyak. Bedanya skripsi dengan tugas kuliah adalah kalau Anda dikasih tugas kuliah, Anda bisa mengerjakan seoptimal mungkin menurut versi Anda, terus dikumpulkan dan dinilai apa adanya. Tapi kalau skripsi tidak demikian, bisa jadi Anda sudah mengoptimalkan hasil Anda, tulisan Anda, tetapi Anda dikoreksi atau direvisi oleh dosen pembimbing sehingga Anda harus balik lagi, memperbaiki, direvisi lagi, disampaikan lagi ke dosennya, balik lagi, direvisi. Dan itu adalah fase yang lumrah terjadi di skripsi. Sehingga kami menyarankan jangan kaget, jangan lebay, tapi juga jangan
manja, nanti kena beberapa kali revisi terus mental breakdown, jangan sampai ya. Karena memang nature-nya skripsi demikian, tidak sama dengan tugas kuliah. Apa yang Anda tulis, apa yang Anda presentasikan, salindia Anda itu harus Anda verifikasi dan disetujui oleh dosen. Jadi kalau ketemu dosen yang demikian, jangan kaget. Memang begitulah bedanya skripsi dengan tugas kuliah. Yang kedua, karena memang Bapak Ibu dosen bisa jadi punya kesibukan masing-masing atau punya bimbingan yang cukup banyak, maka kami mengharapkan ada kemandirian mahasiswa dalam menjalankan skripsinya. Kalau nggak ditanya dosennya, jangan diem tok. Jadi Anda setiap minggu kalau bisa ditanya nggak ditanya, minta waktu untuk bimbingan, monggo silahkan. Jadi jangan karena dosennya diem tok, tahu-tahu sudah mendekati deadline, Anda baru bimbingan, jangan. Karena di sini Anda melatih kemandirian Anda, syukur-syukur Anda bisa menjadwal komunikasi dengan dosen pembimbing seminggu sekali atau tidaknya 2 minggu sekali untuk menjaga progres skripsi Anda. Terus secara administrasi kami ingatkan kembali tolong cek transkrip nilai Anda, pastikan tidak ada kendala di total SKS yang sudah Anda tempuh, atau mungkin ada nilai-nilai yang D atau E yang tidak memenuhi syarat untuk lulus, tolong dicek kembali karena itu adalah tanggung jawab Anda. Sudah pernah ada kejadian mahasiswa gagal karena total SKS-nya tidak memenuhi syarat, sehingga mengulang di semester berikutnya. Jangan sampai terjadi ke Anda. Kemudian khusus untuk semester ini akan dilakukan uji plagiasi skripsi sebagai salah satu syarat yudisium. Jadi setelah Anda ujian skripsi nanti dapat nilai, dinyatakan lulus, naskah Anda itu harus dilakukan uji plagiasi oleh tim yang ada di departemen dengan syarat maksimal tingkat kesetaraannya 25%. Kalau di atas 25% Anda belum bisa mendaftar yudisium. Anda sudah dinyatakan lulus skripsi tapi Anda belum bisa mendaftar yudisium. Anda harus merevisi naskah Anda atas persetujuan dosen pembimbing juga sedemikian rupa sehingga uji plagiasinya di bawah 25%. Nanti prosedur teknis tentang uji plagiasi akan kita infokan lebih lanjut karena sedang dipersiapkan oleh MIPA. Jadi aturan ini akan berlaku tidak hanya di kimia tapi se-MIPA. Harusnya se-UB, MIPA yang telat menerapkan aturan ini. Jadi se-UB sudah ada aturan uji plagiasi untuk salah satu syarat yudisium. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Waktunya sudah hampir jam 3. Kalau ada informasi yang kurang jelas, monggo datang. Sekali lagi, sampaikan di grup WA juga, monggo. Semoga semester ini skripsi dan kegiatan adik-adik semua berjalan lancar dan mendapatkan barokah ilmu yang bermanfaat. Saya cukupkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Juga kepada Bapak Ibu dosen yang hadir pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Apa perlu mau foto ya? Saya lupa. Yusuf. Debatnya yang keluar. Nggak usah aja wes ya. Karena ini sudah direkod tuh. Oke. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan ya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Banyak, Pak. Terima kasih Pak. Izin live.